Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas soal custom room yang kemarin sudah aku flash. Dan cara flashnya nanti kalau kalian tertarik tinggal tonton aja di video sebelumnya ya. Ini custom room yang menurutku worth it banget buat kalian coba. Asli ini enak banget guys, padahal Android 15 the best platform version 15, versinya 15.1 Volere. Terus kemudian maintainernya Zen Volere, kemudian kernelnya Cylon Eur Yuki Dynamic, karena ini 4.19 ya, ini asli dinamik. Kernel bawaannya ini sudah support KSU Next, jadi kita bisa gunakan KSU Next, tinggal diinstal aja lalu udah working tuh. Di Android 15 itu fiturnya kan banyak ya guys, dan ada beberapa perubahan, mungkin penambahan atau perubahan letak atau mungkin penambahan fitur juga ada di sini. Contoh untuk Google sendiri dibikinin tempat khusus guys untuk Google Service-nya ini. Nanti di bagian Google kan bisa atur-atur di bagian sini. Jadi dia itu lebih lebih terbagi ke kelas-kelasnya masing-masing gitu guys. Misalkan network atau jaringan ya cukup di jaringan sini aja guys. Tuh, kalian bisa lihat hotspot dan tethering-nya ini dia juga sudah support VPN. Jadi udah kekinian banget. Untuk sinyal iconnya juga bisa kalian lihat di sini ya. Pokoknya yang berkaitan sama apa-apa udah diklasifikasikan sendiri di tempatnya masing-masing guys. Jadi nggak kayak custom room biasa. Misalkan display. Display ini tentu saja menunya biasanya kan dikit ya. Ini jadi lebih banyak karena memang dikumpulin semua di sini yang berkaitan sama display guys. Contoh aja soal monet personalisasi. Ini biasanya kan ada di menu khusus ya soal kayak gini ya. Kayak gini nih. Nah, ini aku kemudian ada menu-menu yang lain seperti ini, chroma factor, terus ada wall palette, ini apa nggak ngerti. Kemudian ada tap to wake, ini pun normal, nggak ada masalah. Selama aku pakai custom room ini, aku nggak nemuin bug atau kendala yang berarti ya guys. Kayaknya sih aku malah nggak bisa banyak protes sih, kecuali di bagian ini nanti ya. Ini kan bisa dimunculin gambar, nah nanti bakal aku bahas. Tapi itu pun juga menarik banget. Kemudian di sini kalian bisa pilih charging animasi, bisa diaktifin, terus display color kalibrasi juga ada. Kemudian untuk wallpaper dan style, nah kalau di bagian ini agak ini ya ringkas gitu guys, nggak terlalu banyak menu sih kalau di sini, cuman ada dynamic clock ya untuk jam yang dinamik, kemudian ambient display, stiker, swipe to wake, dah itu doang. Jadi ini simple dan bagian wallpaper ini aku rasa nggak terlalu istimewa sih. Terus kemudian sound dan vibration di bagian ini juga nggak banyak perubahan. Nah ini cuma di bagian pulse, ada di bagian ini karena pulse kan berkaitan sama sound ya. Jadi dia ditaruh di sini. Pokoknya diklasifikasikan lagi, dipindah letaknya guys. Biasanya ada di menu khusus kan. Biasanya di miscellaneous dan sebagainya. Vibration intensity control. Nah ini bisa kalian atur getarnya itu kekuatannya kayak gimana. Terus untuk fitur-fitur di Android 15 yang aku bilang tadi itu lumayan banyak, tapi sebelum ke fitur-fiturnya nanti aku jelasin terlebih dahulu soal notifikasi. Di bagian ini pun juga sedikit ada perubahan, ada island notifikasi. Nah ini kayak di HP kekinian yang di bagian atas ini nanti muncul warna hitam gitu kalau misalkan ada notifikasi masuk, tapi karena Redmi Note 5 ini nggak punya notch ya, nggak punya kamera waterproof atau kamera yang on display gitu yang di layar itu kan nggak ada ya, jadi kayaknya nggak perlu diaktifin sih. Terus kemudian untuk security ini pun juga lebih banyak. Nah salah satunya fitur yang di Android 15 yang keren tuh ya di bagian security-nya ya, dia lebih ditambahin lagi. Kalau untuk yang ini sih masih normal, ada pin fingerprint face unlock, ini masih normal ya, wajarnya 3 itu. Tapi ada tambahan lagi, ada private space di bagian ini. Kalian bisa atur aplikasi mana aja yang benar-benar privasi, kalian bisa kelompokin sendiri, nanti setiap bukanya butuh kunci khusus guys. Nah kalian bisa setting-setting di sini. Untuk simulasinya ya kayak gini ya, nanti ini aplikasi yang privasi, kemudian kalian harus masukin kunci tersendiri guys. Ini mantap banget sih. Kemudian ada more security juga, kalian bisa tambahin di bagian ini. Tambahannya itu ada app content, kemudian Android System Intelligence ini juga baru, ignore Windows Secure Flag, kemudian ada extend lock. Nah ini extend lock guys, ini juga fitur baru di Android 15, kalian bisa pelajari di sini keterangannya, tinggal diketik aja lalu tinggal dipilih. Nah ini on body detection, misalkan HP kalian masih ada di badan kalian nanti kayak gimana efeknya. Terus ada misalkan HP kalian ada di tempat atau di ruangan yang biasa kalian kunjungi atau kalian tempati, nanti efeknya kayak gimana. Terus kemudian terus device, nah ini misalkan kalian aktifin ke jam, ke alat-alat lain, itu juga bisa di sini guys, mantap nih. Kemudian ada Android Safe Browsing, kalau kalian mau browsing aman ya silahkan diaktifin di sini, di set di sini. Kemudian ada Thief Protection, ini anti jambret ya guys. Jadi kalau HP kalian dikena jambret itu bakal otomatis ngunci guys.
kalian bisa aktifin di sini. Ini kalau misalkan jump rate kan biasanya dipakai lari ya. Nah, kalau dipakai lari dia bakal kekunci gitu atau jauh dari posisi kalian. Kemudian ada panic setting. Nah, ini pun juga ada, nggak tahu tapi ini apa fungsinya aku nggak ngerti. Terus ada device admin apps, encrypt credential, app pinning ini sudah ada sejak lama sih. Kemudian kita next ke apps. Untuk apps menunya ada app lock. Terus ada tambahan baru lagi, app lock ini kan biasanya ada di security tadi ya, tapi dipindah ke sini, game space juga gitu karena ada kaitan sama aplikasi. Pokoknya ini diklasifikasi menurut tempatnya masing-masing guys ya. Kalian bisa cari misalkan kalian butuh apa ya tinggal dicari aja itu kaitannya sama apa, nanti bakal ketemu di situ. Terus ada transin test mode, aku nggak ngerti ini apa. Kemudian ada sidebar, ini diaktifin jadi apa ini? Oh nggak ngerti aku. Oh, soal app suggestion ini munculin di ini deh situ, kita select. Nah ini sidebar. Kemudian ada parallel space untuk menyediakan ruang baru. Ini mirip kayak tadi tuh apa namanya private space, tapi ini parallel space ya. Ini buat paralelin aplikasi. Kemudian ada udah itu doang ya yang penting. Geser lagi ke baterai. Untuk baterainya ini sudah support fast charging, aku sudah tes. Kemudian menunya seperti ini. Kalau kalian mau fast charging tinggal aktifin di sini. Terus kemudian untuk baterai statusnya seperti ini. Aku nggak ngerti cara bacanya ini gimana untuk mengetahui ini hemat apa enggak, tapi sejauh ini yang aku rasain ini masih terbilang wajar normal guys, dan aku rasa nggak boros ini. Yang penting nggak boros gitu aja, aku rasa udah normal sih. Terus ada menu lain charging controlnya di sini, kalian bisa aktifin atau enggak. Aku sih biarin default aja ya. Baterai informasi tuh kayak gini pokoknya intinya. Untuk baterainya aku pakai baterai Cortex guys, itu asik banget baterainya, mantap. Kemudian untuk menu storage ini ada perubahan juga ya, kemarin sudah aku tunjukin storage-nya itu Android-nya kebagi, di bagian sistemnya kebagi dua, Android sama temporary system 11 ditambah 2,4 berarti 13,4 ya, 13,5 gigaan. Dan ini asli guys, Android 15 tapi enteng banget. Asli, ini dipakai main game pun aku rasa masih oke. Untuk RAM 3 GB pun aku rasa masih oke. Coba aku tunjukin di developer option, kemudian ke running services, kalian bisa lihat tuh 1,5 ini masih terbilang oke sih, tapi ya enggak juga sih. Ini aku di RAM 464, ini ringan banget, enteng banget guys. Dan ada tips buat kalian, sebaiknya di developer option ini kalian matiin logger buffer size ini ya, biar enggak menu-menuin cache kalian guys. Terus di bagian sistem ini untuk bahasanya kemarin sudah ada bahasa Indonesianya juga ya. Tuh kalian bisa tambahin di sini. Ada regional preference, ini buat suhu gitu kayaknya. Mantap pokoknya. Kalau kalian pengen fitur yang kekinian di HP-HP model keluaran terbaru, kalian bisa pakai custom ROM Android 15 guys. Itu fiturnya mantap-mantap sih. Kemudian ini untuk navigasinya ada dua doang ya, gestur, full gestur sama mode tombol kayak gini. Dan mode tombolnya itu bisa kalian invert ya, bisa ditukar posisinya, nanti ada di menu. Kalau enggak ini ke bawahnya yang button ini berarti tuh invert layoutnya ada di sini guys. Terus untuk status barnya, untuk munculnya ada di status bar ini kalian bisa setting di sini ya, mulai traffic indicator, terus status bar lirik, misalkan lagu, ada lagu yang muncul gitu kan bisa aktifin di sini, nanti lirik lagunya ada muncul di atasnya. Terus kemudian ada sistem icon, kalian pilih aja menu apa icon apa aja yang dimunculin di status bar ini. Kemudian ada juga clock posisinya bisa diubah ke tengah tuh. Kemudian ada quick settingnya. Nah ini sayangnya untuk quick setting ada di bagian status bar ya, mungkin karena maksudnya adalah kita nge-slide-nya kan dari status bar ke bawah sini untuk quick settingnya, makanya ditaruh di sini mungkin ya. Dan ini menunya aku tunjukin yang soal background di bawahnya, di belakang quick setting ini kalian bisa setting di bagian ini ya, quick header image, diklik aja. Nah ada beberapa pilihan sebenarnya di sini. Ini aku pilih gini aja ya, di bagian ini sebenarnya kalian bisa klik satu kali klik aja, nanti setiap menunya atau setiap pilihannya itu ada beberapa gambar dan bergonta-ganti guys gambarnya. Kalian bisa intip di bagian browse install header ini ya. Nah nanti di bagian itu tadi ada pilihan kayak gini. Nah ini misalkan Naruto ini gambarnya apa aja ya, gambarnya ini guys. Kalian bisa pilih aja sendiri di sini nantinya ya. Ini untuk milih satuan guys, maksudnya milih satuan. Kalau kalian pengen bergonta-ganti gambarnya, kalian bisa pilih yang di bagian ini ya, jangan di bagian yang ini. Ini tadi karena aku sudah pilih, gambarnya yang muncul itu ya cuma satu ini doang guys. Tuh gambarnya muncul cuma satu. Jadi kalau kalian pengen gambarnya gonta-ganti, kalian bisa pilih di bagian header image collectionnya ini.
Kemudian menu bawahnya ada baterai estimasi, nanti muncul estimasi penggunaan baterainya di bagian, tapi karena warnanya gelap, nah ini yang aku nggak suka ya. Dia itu nggak bisa menyesuaikan sama background guys untuk fontnya ini, warna fontnya, jadi tetap hitam, nggak kelihatan jadinya. Itu aja untuk minusnya ya. Selain itu aku nggak nemu minus sama sekali di custom ROM ini, jadi sangat worth it buat kalian coba. Fiturnya juga banyak banget. Terus kalau misalkan kalian pengen update, ini pun juga gampang. Kalau mau update tinggal diupdate aja di bagian sini, dicek aja apakah ada updatean terbaru, tinggal diklik ini guys, tes. Nah ini tuh. Terus apakah custom ROM ini sudah signet ya? Untuk Play Store-nya bagaimana, kita langsung cek aja custom ROM-nya. ROM normal ya, ROM sync normal, artinya ini sudah signet. Kemudian untuk Play Store-nya aku tunjukin juga. Kemarin awal-awal dapatnya itu not certi, tapi kalau sudah settle itu nanti bisa kalian fix ya. Tekan aja fixnya, ada pilihan fix, ditekan aja nanti bakalan device certificate ya. Kemudian untuk general apa namanya, developer option, untuk ngecek integrity-nya dapatnya mid device. Ini mantap guys, mantap tuh, mid device integrity. Cuman waktu aku tes buat buka AlphaGIF itu lolos, bisa dibuka. Nah untuk AstraPay itu force close guys, untuk AstraPay force close, tapi untuk aplikasi m-banking lain aku rasa rata-rata, aku yakin sebagian besar bisa dibuka di non root. Padahal ini aku juga ada kernel Sunex juga ya, apa mungkin AstraPay itu force close gara-gara ada kernel Sunex, aku juga nggak ngerti. Yang jelas untuk AlphaGIF lolos tapi AstraPay force close. Kalau untuk m-banking yang lain bisa kalian coba sendiri, dan aku rasa banyak yang lolos sih kalau untuk m-banking. Terus untuk aplikasi lain, kameranya ini pakai kamera aperture ya. Kamera aperture itu kalau kalian belum tahu, selalu ngezoom di bagian video ini, lebih ngezoom, jadi deket banget. Buat matiin zoomnya atau mengurangi efek zoomnya ini, kalian bisa matiin enable stabilisasinya ini. Lalu kalian back, maka udah agak lumayan jauh tuh. Sekarang udah deket ini. Kalau misalkan diaktifin, ini kayak gitu ya. Kalian bisa lihat sebelum aku aktifin kayak gini penampakan videonya. Kalau misalkan aku aktifin enable stabilisasinya, dia bakal deket banget tuh, makin deket banget nih, kayak gitu perbedaannya guys. Terus ada juga Dolby Atmos, buat kalian yang suka denger musik atau mungkin suka audio gitu, kalian bisa aktifin di sini, dan ini bisa kita adjust manual juga. Mantap ini suaranya. Untuk aplikasi lain ada FM radio, walaupun ya siapa sih yang sekarang masih dengerin radio ya, aku juga nggak ngerti. Kemudian ada aplikasi yang nggak penting kayak Wither ini nggak tahu penting nggak penting sih. Recent apps-nya kayak gini tuh, ada menu ini, kemudian ditunjukin sisa RAM-nya berapa. Kalau mau clear all nggak perlu ke ujung karena sudah ada di bagian bawah sini. Untuk menunya ada lumayan lengkap, app info, split, floating, lock, unlock, kemudian force close. Mantap sih di bagian ini untuk screenshot, yang ini untuk barcode atau Google Lens ya, Google Lens lah menyebutnya guys. Kemudian terakhir, apakah ada perekam telepon waktu kita nelpon, coba kita cek, dan ternyata ada guys. Dia udah lengkap banget sih, udah paling worth it ini buat kalian tes. Langsung aja, kalau rame nanti linknya aku taruh di bawah, mungkin di kolom komentar atau mungkin di deskripsi. Pokoknya ramein aja video ini. Thank you udah nonton, see you, bye bye.